know we never seen so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina dari Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Mahasiswa Baru Universitas Trunojoyo Madura dari kelompok 7 suku Batak. Di sini saya sedang berada Momentum sejarah pesarian makam Raden Jakandar atau disebut dengan Sayyid Al-Maghribi yang dikenal dengan Sunan Bangkalan. Makam yang terletak di wilayah Ujung Piring, Kabupaten Bangkalan itu masih jarang dikunjungi warga karena letaknya yang kurang strategis dan berada di ujung pemukiman warga. Raden Jakandar adalah salah satu tokoh yang berasal dari keturunan Kerajaan Pajajaran, lebih tepatnya keturunan dari Patih Mundangwangi. Istrinya bernama Dewi Nawangsari. Mereka memiliki 2 putri yang bernama Dewi Hisa dan Dewi Hira. Dewi Hisa merupakan istri dari Sunan Bonang, sedangkan Dewi Hira merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Jadi, Raden Jakandar merupakan ayah mertua dari Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Karena guru kuncinya sedang sibuk. Bagaimana ditemukannya makam ini dan mengapa dinamakan Sayyid Maghribi? Nah, karena juru kuncinya sedang sibuk, untuk mewawancarainya hanya 2 orang saja perwakilan. Kembali ke cerita tadi, orang tua zaman dulu itu selalu didatangi sinar atau cahaya waktu hari mau tenggelam, mau maghrib. Itu waktu awal penemuannya. Terus dinamakan Sayyid Maghribi itu dikaitkan dengan waktu penemuannya, karena waktu itu tidak tahu kalau namanya itu Raden Jakandar, ya. Terus dinamakan sama orang yang menemukan itu dikaitkan, nama itu dikaitkan dengan waktu Sayyid Maghribi. Itu awal penemuan sama namanya. Apakah ada hal-hal mistis atau sejarah yang ada di sekitar pemakaman? Kalau hal mistis itu tergantung dari pribadi masing-masing. Sebenarnya banyak, sebenarnya sangat banyak itu yang mistis-mistis itu tidak sama, tiap-tiap orang itu tidak sama. Sejarah di sekitar itu di sini ini kan dulu sebelum penjajah masuk ke sini ini tanahnya warga. Setelah penjajah masuk ke sini, entah itu tanah itu dirampas atau diganti rugi, saya kan nggak tahu. Setelah penjajah itu masuk, anggaplah dirampas, itu dikuasain Belanda, terus dibangun benteng-benteng pertahanan. Setelah penjajah itu keluar dari sini, tanah ini diambil alih TNI, Angkatan Darat. Apa harapan Bapak untuk kedepannya untuk pemakaman Sayyid Maghribi agar terkenal oleh banyak orang? Kalau harapan saya nomor 1 untuk memperbaiki memperbaiki di areal sekitar makam, kalau fasilitasnya sempurna gitu. Dan itu ya butuh dana. Ya untuk dananya itu saya masih kerepotan kepada siapa dan kemana gitu saya untuk mencari galang dana itu. Selain itu, di sekitar makam Raden Jakandar terdapat banyak makam yang sudah ada sejak sebelum masa penjajahan Jepang.
itu awalnya merupakan wilayah pemakaman umum, akan tetapi setelah Jepang menjajah Indonesia dan menguasai wilayah itu, warga sekitar tidak diperbolehkan dimakamkan di tempat itu. Sekarang makam itu tidak untuk pemakaman umum. Tempatnya yang berada di bibir pantai membuat para peziarah sangat nyaman dan merasakan kedamaian. Makam ini menariknya tidak hanya karena sosok Raden Djakandarnya. Di sekeliling kompleks pemakaman terdapat bangker peninggalan zaman penjajahan Jepang. Kodim 0829 Bangkalan mencatat ada total 20 bangker tersebar di lahan seluas 1 hektar di sekitar makam. Kondisi bangker banyak yang rusak, namun masih ada 1 bangker yang masih utuh terletak dekat pintu masuk makam. Hanya 5 meter dari tempat parkir tertutup rimbun perdu.